Halo semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan konsep rekamedis terintegrasi dan SOAP dalam farmasi. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman semua, melalui video ini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada konsep rekamedis terintegrasi di mana kita akan memahami posisi catatan farmasis dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi atau dikenal dengan CPPT. Kemudian ada anatomi SOAP farmasi berupa subjektif, objektif, asesmen, dan juga plan dalam terapi farmasi kepada pasien. Kemudian ada legalitas dan etika berupa tata cara koreksi penulisan dalam rekamedis. Nah, yang pertama itu untuk konsep rekamedis terintegrasi. Nah, teman-teman, apa itu rekamedis terintegrasi? Teman-teman, rekamedis terintegrasi adalah sistem pencatatan pasien yang menyatukan seluruh informasi kesehatan dalam satu dokumen, mulai dari data dokter, perawat, hingga farmasi. Nah, tujuan dari rekamedis terintegrasi dalam sistem pencatatan pasien ini adalah untuk memastikan koordinasi antar profesi kesehatan itu lebih efektif, meminimalkan kesalahan medis, dan mempermudah pemantauan kondisi pasien. Nah, dalam konteks ini, catatan farmasis ini sangat memiliki peran yang penting sebagai bagian dari catatan perkembangan pasien terintegrasi atau dikenal dengan CPPT. Nah, sehingga setiap intervensi, evaluasi, dan pengelolaan obat pasien dapat tercatat secara sistematis dan dapat diakses oleh seluruh tim kesehatan. Nah, teman-teman semua, dalam rekamedis terintegrasi, adapun posisi catatan farmasi dalam CPPT. Nah, yang pertama adalah mencatat informasi terkait riwayat pengobatan, obat yang diberikan, reaksi obat yang muncul, dan intervensi farmasi. Nah, intervensi farmasi ini adalah seperti penyesuaian dosis ataupun rekomendasi terapi kepada pasien. Yang kedua adalah menjadi intervensi kolaborasi interdisipliner, dokter, perawat, dan kesehatan lainnya, sehingga kualitas pelayanan dan kenyamanan pasien itu meningkat karena informasi tentang penggunaan obat dapat segera diakses oleh tim medis. Kemudian, mendukung penilaian keselamatan pasien dan pencegahan DRP atau Drug Related Problems. Nah, dengan tercatatnya informasi ini, secara sistematis tim medis dapat menilai dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk mengurangi risiko Drug Related Problems atau DRP, seperti overdosis, interaksi obat, ataupun ketidakpatuhan pasien terhadap terapi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang anatomi dari SOAP farmasi, yaitu ada subjektif, objektif, asesmen, dan juga plan. Nah, teman-teman, SOAP sendiri adalah suatu format standar yang digunakan farmasis untuk mencatat interaksi pasien dan evaluasi obat. Nah, setiap komponen ini dia memiliki peran yang khusus. Yang pertama, untuk subjektif atau informasi subjektif. Nah, bagian ini dia mengacu pada apa yang dirasakan pasien atau yang dikeluhkan oleh pasien, di mana akan menggali keluhan utama pasien, pengalaman ataupun efek samping obat, alergi, dan riwayat pengobatan pasien. Nah, biasanya sumber datanya itu dilakukan dengan wawancara langsung dengan pasien atau dilihat dari catatan medis terdahulu. Nah, contoh informasinya itu biasanya seperti keluhan mual, nyeri, alergi obat, ataupun riwayat terapi sebelumnya. Seperti pasien mengeluh mual sejak mengonsumsi obat tertentu, dan juga sebelumnya pernah mengalami ruam setelah mengonsumsi obat tertentu. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan gambaran pengalaman pasien yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi penting untuk menentukan penyebab masalah terkait obat. Kemudian ada objektif atau informasi objektif. Nah, informasi objektif ini merupakan data yang dapat diukur dan diverifikasi seperti tanda vital berupa tekanan darah, nadi, dan suhu pasien. Kemudian ada hasil laboratorium seperti fungsi hati, ginjal, ataupun elektrolit. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lain yang relevan dengan obat. Nah, tujuan dari objektif ini atau informasi objektif ini adalah untuk menilai secara ilmiah kondisi pasien dan efektivitas dari obat. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada asesmen atau penilaian ataupun analisis. Nah, pada bagian ini di mana akan menganalisis hubungan antara subjek dan juga objektif dari penilaian. Nah, bertujuan untuk mengidentifikasi adanya Drug Related Problems atau DRP, di mana seperti pasien itu mengeluh mual yang merupakan subjektif dan juga pada hasil objektifnya itu hasil laboratorium normal. Nah, memungkinkan
mual itu berasal dari efek samping obat tertentu. Nah, bisa juga ada dosis yang tidak tepat, interaksi obat, efek samping, ataupun adanya masalah pada kepatuhan pasien. Nah, sehingga tujuan dari penilaian asesmen ini adalah untuk memberikan dasar ataupun rekomendasi terapi atau intervensi kepada pasien. Yang keempat itu ada P atau plan, di mana dalam SOAP itu plan merupakan rencana tindakan yang merupakan rencana tindakan farmasis berdasarkan analisis sebelumnya, meliputi penyesuaian dosis ataupun perubahan terapi obat, kemudian ada monitoring efektivitas dan toksisitas obat, dan ada edukasi pasien tentang penggunaan obat dan efek samping. Nah, tujuan dari plan ini adalah untuk memastikan bahwa pasien itu dapat menerima terapi yang aman, efektif, dan dapat dipatuhi. Nah, selanjutnya teman-teman, topik terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang etika dan legalitas dalam penulisan koreksi rekam medis. Yang pertama untuk legalitas rekam medis. Nah, legalitas rekam medis itu merupakan kewajiban dokumentasi legalitas, di mana setiap tindakan farmasis, misalnya pemberian obat, intervensi farmasis, dan rekomendasi dosis itu harus dicatat dengan jelas, lengkap, dan sistematis. Nah, itu semua sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan juga Permenkes Nomor 269/Menkes/3 Tahun 2008 terkait dengan rekam medis, di mana catatan farmasis bukan hanya alat internal, tetapi juga dokumen hukum yang resmi dan menjadi bukti tindakan profesional. Nah, dalam penulisan catatan rekam medis, adapun koreksi catatan, di mana yang pertama itu tidak menghapus tulisan lama atau informasinya itu harus asli tetap tercatat untuk menjaga integritas catatan. Yang kedua, lakukan coretan tunggal, tulis tunggal, jam, dan inisial penulis, di mana coretan tunggal, tanggal, dan jam inisial itu merupakan menunjukkan koreksi dilakukan secara transparan dan dapat dilacak siapa yang membuatnya. Kemudian yang ketiga itu menambahkan catatan yang benar tanpa menghilangkan informasi asli. Artinya agar informasinya itu tetap lengkap dan audit trailnya itu tetap terjaga. Nah, intinya dalam praktik legalitas ini memastikan bahwa catatan farmasis itu sah secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan bila terjadi audit, klaim medis, ataupun sengketa hukum. Selanjutnya, untuk etika dalam rekam medis farmasi. Nah, dalam etika rekam medis itu yang pertama ada kerahasiaan pasien, di mana farmasis itu wajib menjaga privasi pasien, data pasien tidak boleh dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang, di mana hal ini juga sudah tercantum dalam Kode Etik Apoteker Indonesia tahun 2015 untuk menjaga kerahasiaan pasien. Yang kedua itu, informasinya jujur, lengkap, dan akurat. Artinya setiap catatannya itu harus menunjukkan fakta yang nyata tentang intervensi obat, reaksi pasien, dan hasil monitoring, di mana menghindari menambahkan informasi yang tidak benar ataupun manipulatif. Yang ketiga itu menghindari manipulasi ataupun perubahan data retrospektif. Nah, artinya catatan yang diubah itu secara tidak sah atau menghilangkan data itu dapat menyesatkan tim medis dan beresiko melanggar hukum. Sehingga tujuannya itu dalam etika rekam medis ini untuk menjamin kenyamanan pasien, keselamatan pasien, integritas data, dan akuntabilitas profesi.